Shalom saudara, selamat jumpa kembali bersama saya Roni Yoel dan ditemani anak saya Belinda. Shalom. Saudara, hari ini kami ingin berbagi kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa kami tidak bermaksud untuk menggurui ya, untuk mengajar saudara. Sebab yang kami bagikan kepada saudara itu juga kami sedang berjuang untuk melakukannya. Ya, jadi kita akan bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi hari ini ada suatu hal yang Tuhan taruh di dalam hati. Apa? Untuk menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa kita di dalam mengikuti Yesus itu membutuhkan suatu kesungguhan. Ya, suatu kesungguhan, fokus. Totalitas. Alasannya sangat sederhana sebenarnya. Pertama, bahwa keselamatan itu ya tanpa pengorbanan Yesus Kristus itu sama sekali tidak pernah akan ada. Ya, jadi kita ini orang-orang binasa sesungguhnya. Nah, kemudian dengan pengorbanannya Yesus Kristus di kayu salib, kita tuh harus ngelihat gitu loh. Kejadiannya itu begitu menyiksa gitu. Ya, yang pertama berkorban dari sorga datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, kemudian mengalami siksaan. Ya, sebelum kemudian menyerahkan nyawanya di kayu salib. Jadi kejadian Yesus disalib itu tuh kejadian yang sangat-sangat luar biasa menyakitkan. Nah, oleh karena itu kita yang menerima keselamatan seharusnya memahami hal demikian gitu. Bahwa Allah itu sungguh amat serius dengan keselamatan manusia sehingga dia rela meninggalkan sorga, tinggalkan sorga datang ke dalam bumi ini. Ya, untuk memberikan kita jalan keselamatan. Nah, ya kita akan baca satu firman Tuhan yang akan memberikan suatu kecerahan di dalam hati dan pikiran saudara-saudara sekalian, bahwa betapa seriusnya Allah terhadap hidup kerohanian setiap umatnya. Ya, kita baca di 2 Samuel ayat 6 sampai 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 7. 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladarannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudaraku, saya ingin menyoroti khusus pada ayat 6 dan 7 ya. Saya ulangi kembali ayat 6 dan 7 itu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Allah, ya, murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Yang mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara, saya mau tanya sama saudara, ini tabut Allah kan sesuatu yang kudus. Iya. Ya, sesuatu yang kudus. Dan sedang di dalam perjalanan diceritakan di sini bahwa lembu-lembu itu tergelincir sehingga tabut Allah itu mau jatuh. Kalau sampai barang yang kudus ini jatuh ke tanah, ya, ini kan artinya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Iya. Nah, di samping situ ada Uza dengan spontan refleks pegang tabut itu untuk barangkali ya dalam tanda petik itu menolong supaya jangan sampai tabut itu jatuh. Tetapi akibatnya apa? Murka Tuhan atasnya. Mati saat itu juga. Disambar oleh kemurkaan Tuhan. Ini kan sesuatu gambaran kita tuh jangan main-main dengan kerohanian kita gitu loh. Iya. Ya, kita menghafal ayat-ayat firman Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan itu kita melakukannya tuh sekedar-sekedarnya gitu.
Ya, kadang melakukan juga separuh-separuh. Tidak ada satu keinginan kuat untuk sungguh-sungguh kita berjalan di atas tuntunan firman itu. Kita baca tadi ini kan luar biasa kan? Iya. Kita bisa bayangkan orang yang ingin berbuat baik dalam pengertian tadi kan seperti mau menolong Tuhan gitu. Ya, mau jatuh tabut Allahnya, kemudian mau ditolong supaya jangan sampai kotor barangkali atau rusak ya. Tetapi dampaknya lihat ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladarannya itu, yang mati di sana dekat tabut Allah itu. Ada kata murka Allah di sini. Kita tuh menghadapi orang marah saja, kita tuh sudah mengalami ketakutan. Iya. Cuma terhadap sesama manusia aja ya. Kita menghadapi seseorang yang lagi murka, lagi marah gitu, betul-betul lagi marah, kita sebenarnya takutnya luar biasa. Apalagi ini murka Allah gitu. Ya. Jadi renungan pada saat ini kami ingin mengingatkan supaya saya ya, anak saya dan juga saudara yang sedang menyaksikan video ini sadarlah gitu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukan pengorbanan iseng-iseng, bukan di surga lagi kurang kerjaan, ya kan? Ini sungguh-sungguh loh, ya. Demi untuk keselamatan kita, dia rela untuk mati di kayu salib, di mana sebelum mati pun sudah mengalami suatu derita yang luar biasa. Iya. Nah, kita yang sudah memperoleh keselamatan itu, jangan sekali-sekali kita itu berprinsip, kan saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya pasti saya selamat dong. Ya, seperti yang orang sekarang ramai gitu, sekali selamat tetap selamat. Di dalam Alkitab ini, itu ada firman Tuhan. Ada dua macam ya, firman Tuhan secara garis besar. Yang pertama firman Tuhan berupa janji-janji Tuhan. Iya. Dan yang kedua itu berupa perintah. Nah, kita juga harus melakukan perintah-perintah firman Tuhan ya, sebagai orang-orang tebusan. Saya ambil contoh saja, kalau kita itu mau masukkan anak TK aja di sebuah sekolah, pasti kan kita tuh akan disodorkan suatu tata tertib. Iya. Bukan cuman kita itu bayar kemudian kita berbuat sesukanya di sana. Paling tidak sekolah akan bilang, ibu atau bapak, di sini berlaku aturan jam masuknya jam 7 pagi ya. Coba kamu datang suka-suka. Kira-kira akan tetap jadi murid di situ tidak? Di drop out. Makanya, jadi kan di dalam kehidupan kita secara manusia aja ya, kita mempunyai aturan-aturan gitu, apalagi bicara keselamatan. Kalau saudara tidak punya hati untuk sungguh-sungguh melakukan perintah firman Tuhan, itu sama aja saudara itu melecehkan firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara menganggap firman Tuhan kan biasa saja lah, ya kan? Jangan terlalu gimana-gimana gitu, ya kan? Yang penting kan kita masih ada di gereja, banyak lah ya, itu hati-hati loh. Perkataan-perkataan seperti itu cenderung untuk melemahkan kita supaya kita tidak masuk kepada keseriusan itu. Allah butuh keseriusan kita di dalam mengikut Dia. Ya. Coba baca di Roma 2 ayat 6 sampai 7. Roma 2 ayat 6 sampai 7. Roma 2 Ayat 6 sampai 7. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, yaitu sebentar. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Perbuatannya yang dimaksud apa sih di sini? Ya, tentu saja ini perbuatan yang berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat melakukan ya perbuatan-perbuatan yang di mata Allah itu adalah perbuatan kebenaran jikalau kita tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ya, hanya orang yang betul-betul fokus ya dan punya niat sungguh-sungguh untuk melakukan perintah firman Tuhan itu yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan berlandaskan firman Tuhan yang benar, yang murni. Iya. Ya, lanjut 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, ayat 7 mengatakan, ya, kita ulang dari ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7-nya yaitu hidup kekal kepada mereka
ya, yang dengan tekun berbuat baik, ya, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kalau Alkitab menulis seperti ini, artinya segala sesuatu yang barusan kita baca ini itu adalah berlandaskan firman Tuhan. Iya. Jadi berbuat baik harus berlandaskan firman Tuhan, ya. Mencari kemuliaan juga harus berlandaskan firman Tuhan, ya. Kehormatan juga begitu, ya. Ketidakbinasaan juga begitu, harus berlandaskan firman Tuhan. Jadi bukan pengertian kita. Ya, semua orang, ya kan, mulai dari orang yang tidak sekolah sekalipun sampai dia bergelar berderet-deret, ya, seorang jenius sekalipun harus tunduk terhadap tuntutan firman Tuhan. Karena kita sedang berjalan menuju kepada sorga yang ada aturannya. Iya. Kamu tidak boleh masuk sorga dengan aturan-aturan dunia. Iya. Ya, tidak boleh masuk sorga dengan suasana kebatinanmu yang hidupnya adalah tidak diterangi oleh firman Tuhan. Tidak bisa, ya. Kita sudah belajar hari ini. Usa dimurkai Allah, detik itu juga dihantam langsung mati. Iya. Mengerikan kan? Kalau sifat seperti itu, ya, diberlakukan kepada kita. Bayangkan. Udah lama mati kita. Kita lagi ibadah, begitu bunyi HP, buka, langsung mati. Ya kan? Nggak kurang ajar dong. Lagi ibadah kok buka HP. Ya, maksudnya itu bukan baca Alkitab di HP. Ya kan, begitu, suka ada WA tiba-tiba buka gitu. Ya, ada apa buka. Beda ya, kalau kita buka itu untuk membaca firman Tuhan tidak masalah. Kita menggunakan teknologi. Tetapi orang-orang yang datang ke gereja itu dengan ketidaksungguhan, tidak fokus. Itu contoh yang paling simpel aja bergereja. Jadi kalau peristiwa Usa itu diberlakukan hari ini, mungkin ketika datang ke gereja 100 orang, pulang-pulang separuhnya. Ya, karena pikiran melayang kemana aja menyimpang, langsung Tuhan hajar. Ya kan, ini nggak becus ya. Di Kisah Para Rasul kan terjadi juga begitu kan. Yang sedang diberitakan firman, dia kena angin, tidur, jatuh langsung mati. Jadi maaf saudara, ini benar-benar serius ya. Mungkin terdengar agak lucu, tetapi ini sungguh-sungguh serius ya. Saya menyampaikan dengan kesungguhan karena kami juga berusaha, ya, berdua di sini berusaha untuk melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, karena memang Tuhan itu tidak main-main dengan keselamatan, dengan hidup kita. Sama ketika saudara itu mengalami satu pergumulan, saudara kan tidak mau kalau Tuhan terus main-main gitu, ya kan? Saudara berdoa, Tuhan tolong, ya kan? Tuhan bilang, bercanda lu, masih biasa aja minta-minta tolong. Kamu mau Tuhan tuh sungguh-sungguh loh, ya kan? Ngomong apa aja tuh kamu mau Tuhan tanggapin dengan serius gitu. Coba bayangkan kalau kamu punya sikap hati, ya kan, yang tidak fokus, yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan balas gitu. Kita ada pergumulan, ya kan? Kamu berdoa, Tuhan bilang, ntar ya, tadi mau buka HP belum, ya kan? Lagi dengar pergumulan kamu, ya Tuhan, aku sedang pergumulan berat, ya kan? Ntar, tadi ada yang HP, yang WA saya belum baca. Saudara pasti nggak suka diperlakukan seperti itu. Jadi marilah kita menyadari hal ini. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang mulia, ya, yang penuh kuasa. Dia pemilik sorga. Dia akan menerima kita di sorga. Ya, jangan kita anggap remeh Dia. Ya, selagi kita mempunyai hati dan pikiran yang masih terbuka dengan terang, ya, kita lakukan sungguh-sungguh itu. Jangan kita main-main, ya. Kita ini banyak tantangan di dalam hidup, ya. Kita banyak tantangan. Jadi kalau kita tidak memberikan hati yang fokus, yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan, parah kita, tidak akan bisa. Ya, karena begitu banyak tantangan kan. Kita bangun pagi tidur aja kan sudah ada tantangan di dalam hidup. Mau baca Alkitab atau mau baca WA dulu, misalnya kayak gitu, ya kan. Mau baca medsos dulu, kan begitu. Kita mau berdoa atau kita mau apa dulu kan gitu. Jadi selalu akan bertentangan, akan berkelahi terus ini keinginan roh dengan keinginan daging, ya kan. Jadi itu yang saya gambarkan sebagai tantangan di dalam kerohanian kita. Makanya kita harus mempunyai kesadaran dan kesungguhan hati untuk mulai mengambil kesempatan yang ada, ya, di setiap momen untuk betul-betul kita fight gitu. Betul-betul kita melakukan dengan murni firman Tuhan itu. Karena iblis juga tidak pernah menyerah dengan orang-orang yang mau sungguh-sungguh, ya. Dari generasi ke generasi ada saja suatu isu, ya, suatu pengajaran-pengajaran yang membawa kita kepada penyimpangan daripada kemurnian firman Tuhan.
Hari ini saya ingatkan lagi, karena di video yang sebelumnya sudah sering saya sampaikan, sekali selamat tetap selamat itu omong kosong, tidak benar itu. Ya, saya kutip sedikit bahwa sekali selamat tetap selamat itu dari sisi Tuhan itu betul, karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu tidak pernah membatalkan karya keselamatan Dia. Ya, tetapi dari sisi manusia, kamu tidak melakukan perintah firman Tuhan, kamu celaka. Ya, kamu nggak melakukan perintah firman Tuhan, kamu main-main dong. Ya, di dalam perusahaan aja kalau kamu seorang karyawan, kamu main-main dengan aturan perusahaan, dipecat kan bisa. Jadi ini kita mesti, jangan kita hati kita tuh dibuat seperti itu, menggampangkan firman Tuhan, itu bahaya. Karena Yesus Kristus itu serius dengan kehidupan kita. Ya, Dia Allah yang punya surga. Ya, Dia hanya akan berurusan dengan orang-orang yang mempunyai hati yang sungguh-sungguh dan ketulusan untuk mengikut apa yang Dia mau dalam hidup kita. Ya, semoga renungan ini dapat memberikan suatu kesadaran bagi setiap kita untuk mulai, ya, jangan nunda lagi, mulai ambil sikap hati yang sungguh-sungguh untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah kita pelajari. Ya, sampai jumpa pada renungan yang lainnya. Haleluya. Amin.